Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Telah hadir buku meditasi. Di sini sudah komplit sekali. Buku dengan judul The Power of Meditation ini banyak mengupas detail-detail atau kebingungan-kebingungan kalian tentang meditasi. Dimana buku ini menceritakan dari awal, dari kita mengenal meditasi, mengetahui tujuan meditasi, meditasi dengan gelombang otak, manfaat meditasi, lalu penghambat meditasi. Di sini juga ada teknik-teknik body scan meditation, meditasi untuk keberlimpahan, dan meditasi untuk penyembuhan dengan detail dan tutorialnya. Di sini juga berisi gambar-gambar ya, cara-cara kita bermeditasi dengan benar, posisi-posisi kita bermeditasi dengan duduk, dengan berbaring, dengan berdiri. Ya, di sini juga ada hubungannya meditasi dengan gelombang otak, frekuensi-frekuensi otak yang kita hasilkan di dalam meditasi. Nah, di sini juga ada mudra meditasi. Mudra meditasi itu posisi tangan atau kuncian-kuncian tangan kita dalam bermeditasi untuk fungsi-fungsi atau tujuan tertentu. Di sini banyak sekali mengupas tentang meditasi yang lebih dalam. Segera dapatkan buku ini karena hanya dicetak 150 buku. Buku ini hanya berharga 79.000, belum termasuk ongkir, dan kalian bisa menikmati manfaat yang luar biasa dari buku ini. Salam keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Masih selalu saya temani ya untuk membahas sharing-sharing ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita saling sharing teman-teman saudaraku semua. Dan mohon maaf juga apabila beberapa komentar tidak bisa selalu saya jawab karena keterbatasan waktu saya. Nah, di video kali ini kita akan sharing tentang hukum energi teman-teman ya. Jadi bagaimana hukum energi ini mempengaruhi kita, mempengaruhi lingkungan kehidupan kita. Lebih gampangnya atau lebih enaknya saya akan bagi 3 kategori ya energi ini. Jadi energi yang di bawah dengan kita atau lebih rendah dari kita, energi yang setara dengan kita, dan energi yang lebih tinggi dari kita. Nah, anggap saja misalnya katakanlah energi kita biasa-biasa saja standar. Untuk orang-orang yang mempunyai energi di bawah dari kita, mereka akan mempunyai sikap kepada kita seperti sikap iri, ya, sikap benci, ya, sikap semacam memusuhi, istilahnya seperti itu. Jadi jika ada orang-orang seperti itu, ya kalian harus memaklumi karena energi mereka di bawah kita. Kita maju, ya dia iri. Kita punya sesuatu yang lebih bagus, dia merasa terganggu, ya iri, dengki dan lain sebagainya. Ini harus kita maklumi karena energi mereka di bawah dari kita. Itu sudah hukum energi teman-teman, saudaraku semua. Jadi jika ada energi yang di bawah kita, pasti kebanyakan bersikap iri, dengki, dendam, benci, ya, selalu saja menyalahkan kita. Itu jika energi yang berada di bawah kita. Nah, lalu bagaimana dengan energi yang setara dengan kita? Sama nih energinya dengan kita. Untuk yang energinya sama dengan kita, biasanya dia selalu mempunyai welas asih kepada kita, ya, saling menyayangi, ya, saling mencintai, istilahnya support, ya, support satu sama lain. Jika kalian misalnya punya lingkungan teman-teman, ya, saling support, ya, saling mengasihi, saling menyayangi, bisa jadi itu energi setara dengan kita. Nah, untuk energi yang lebih tinggi dari kita, nah ini kita juga harus paham, juga harus tahu. Untuk orang-orang yang energinya lebih tinggi, dia biasanya akan bisa mengayomi kita. Mengayomi itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Dia bisa mengayomi, terus bisa memaklumi, ya.
selalu support apa yang kita inginkan dalam hal kebaikan. Nah, ini biasanya tipe orang-orang yang energinya lebih tinggi dari kita, ya. Dia memaklumi kita, ya, memaafkan kesalahan kita kalau berbuat salah, meluruskan kita. Nah, ini biasanya yang mempunyai energi lebih tinggi, orang-orang yang bijaksana, yang dia tidak lagi menyalahkan atau membenarkan, tapi dia memberikan jalan petunjuk, ini yang harus dilalui. Nah, itu untuk orang-orang yang energinya lebih tinggi dari kita. Nah, kita pun juga berproses, teman-teman saudaraku. Energi kita nggak seperti sekarang ini. Jika kita terus berlatih kesadaran, ya, itu energi kita juga akan naik dengan sendirinya, akan naik dengan otomatis, karena saling terhubung antara kesadaran dan energi. Energi di sini adalah boleh dibilang spirit, ya, kekuatan jiwa. Nah, dengan kita belajar melatih kesadaran, maka energi kita yang tadinya mulai rendah, misalnya nih kita membenci seseorang, iri kepada seseorang, kita mulai lagi nih naik energinya ke tengah-tengah, mulai saling mengasihi, mulai saling menyayangi. Kita latih terus kesadaran kita, maka energi kita akan selalu semakin tinggi dan tinggi. Ya, itu hukum energi, teman-teman. Jadi memang sudah seperti itu hukumnya. Kalau yang rendah pasti benci dan iri, yang sama-sama kita ini bisa kita jadikan indikator. Kita kasihi, kita banyak kagumi orang, nih berarti energinya setara dengan kita. Terus jika ada yang mengayomi kita, memberikan petunjuk, memberikan jalan, ini energinya lebih tinggi dari kita. Nah, sekarang ketika kita belajar kesadaran untuk menaikkan energi, berarti ada satu kunci. Bagaimana cara menaikkan kesadaran ini, ya kan? Bagaimana cara menaikkan kesadaran supaya energi kita ini bisa naik? Nah, ini pasti pertanyaan teman-teman seperti itu. Oke. Bagaimana? Sekarang kita naikkan kesadaran kita supaya energi kita juga nggak stuck, berhenti di tempat saja. Kita bisa naik lagi lebih tinggi dengan menaikkan kesadaran. Jadi, untuk menaikkan kesadaran, teman-teman, kalian terus ikuti video ini, dan di video selanjutnya akan ada cara untuk menaikkan kesadaran yang mudah dan simpel, tidak perlu ritual macam-macam, tidak perlu mantra dan sebagainya, karena belajar kesadaran itu perlu. Jadi tunggu di video selanjutnya cara menaikkan kesadaran. Terima kasih untuk semuanya di video yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.